Selamat pagi, nama saya Bisa Fitri dengan NIM 231111496. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi person product moment. Nah, di sini soalnya data penelitian mengenai hubungan wisdom atau X terhadap kebahagiaan atau Y pada lansia di Panti Wirda, Yogyakarta. Nah, di sini datanya seperti ini, X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini. Nah, di sini saya akan menghitung tentang uji normalitasnya. Nah, jadi yang pertama, awal-awal kita harus memasukkan data dulu ke JASP, kemudian ke analyze begini, kan datanya seperti itu, kemudian buka deskriptif, lalu yang deskriptif statistik, kemudian yang kolom 1 masukkan ke variabel, kemudian kolom 2 ke variabel juga. Nah, kemudian di sini di menu statistik yang perlu dicentang yang Shapiro-Wilk test. Nah, sudah seperti ini, maka hasilnya seperti ini, uji normalitas menurut deskriptif statistik product moment. Nah, di sini kan menurut uji Shapiro-Wilk-nya yang variabel X-nya 0.90 dan variabel Y-nya 0,960. Nah, berarti kan yang uji Shapiro-Wilk itu lebih besar dari 0,050. Maka di sini HO yang diterima, berarti distribusinya normal karena P value-nya 0.505 dan P-nya 0.786, berarti keduanya itu lebih dari 0.05. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa datanya itu normal. Kemudian soal yang nomor 4, poin ketiga itu
berapa uji signifikasi dan bagaimana cara interpretasi atau membaca hasil dari signifikansinya. Menentukan uji signifikansinya, berarti di sini ke menu regression, lalu yang klasikal, correlation, kemudian lalu nah di sini kan yang kolom 1 dan kolom 2 itu dimasukkan ke variabel, habis itu nah ini hasilnya. Kenapa bisa begitu? Nah, nilai korelasi yang 0,402 kan menunjukkan kekuatan dan arah hubungan. Maka nilai korelasinya itu hubungannya searah, yang artinya positif. Kemudian kalau yang signifikasi p-value-nya berarti kan lebih besar dari 0,05 karena di sini hasilnya 0,195 yang berarti HO-nya itu diterima, yang artinya dari kedua itu tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik. Terus bagaimana arah hubungan X dan Y, positif atau negatif? Nah, kan dari kedua hasil itu yang signifikan 0,95 itu lebih besar dari 0,05, berarti bisa disimpulkan kalau itu tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Namun nilai percent correlation-nya itu 0,402, berarti kan positif, tetapi kekuatannya tuh sangat lemah, yang artinya semakin tinggi nilai variabel X maka cenderung semakin tinggi pula nilai variabel Y gitu. Kemudian soal nomor 5 itu komparasi independen t-test. Soalnya guru BK ingin mengetahui pengaruh konseling kelompok terhadap kemampuan dalam mengatasi masalah tekanan sosial teman sebaya. Setelah mendapatkan 10 orang siswa, ia mengajak mereka untuk dimasukkan ke dalam 2 kelompok, yaitu ikut konseling kelompok KK dan tidak ikut konseling kelompok TKK. Nah, di sini datanya ada seperti ini. Nah, gitu. Yang sekarang cara menemukan uji normalitasnya tuh bagaimana. Di sini kan datanya yang tadi ini udah, lalu ke analisis, kemudian yang independen. Nah, di sini kan hasilnya seperti ini. Independent sample t-test. Nah, di sini p-value-nya kan lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data itu kan normal.
adalah asumsi uji homogenitas varians dan bagaimana cara interpretasi atau membaca hasil dari uji homogenitasnya. Maaf tadi salah, harusnya menggunakan ANOVA. Dan di sini kan p value 11-nya tuh lebih besar dari 0,05. Maka misalnya kayak itu kan hasilnya yang didapatkan kan p value-nya 0,795, maka itu kan lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data itu tuh varian homogen gitu. Nah, sini soal nomor 9. Cari uji signifikansi dan cara membacanya bagaimana. Di sini kan value-nya yang didapat tuh lebih kecil dari 0,05. P value-nya kan berarti ini 0,01, maka HO-nya tuh ditolak. Dan gitu. Berarti kesimpulan di sini terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan mengatasi masalah antara kelompok KK dan kelompok TKK gitu.